teman-teman, selamat sore dari Slovenia. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. By the way teman-teman, ini di luar hari ini sangat dingin sekali, minus 6 derajat. Jadi meskipun di dalam ini aku masih agak kerasa dingin, jadi aku pakai jaket. So, karena ini udah sore teman-teman, jadi aku mau masak makan siang. Karena hari ini cuma kita berdua di rumah, jadi aku mau masak makanan yang sangat simple, yang satset, nggak pakai ribet, dan yang pastinya endul. Anyway, kita masukkan bawang putih. Masukkan ini. So teman-teman, ini dia nasi goreng mentega yang sangat-sangat simpel sekali. Toppingnya aku cuma pakai jagung dan juga sedikit irisan-irisan daging sisa kemarin teman-teman. Jadi apa yang ada itu aku pakai. Terus aku mau bikin telur ceplok, dan juga nanti aku kasih ini kacang. Ini sisa kemarin juga teman-teman, jadi semuanya itu hampir makanan sisa kemarin yang aku modifikasi. Dan ini urap juga yang aku bikin kemarin. Ini juga aku mau makan campur sama nasi goreng. So mau bikin telur dulu. Ceplok. Mari kita keluar teman-teman di udara yang minus 6 derajat Celcius ini. Dingin banget. Tuh. Dan aku hanya pakai nih sandal. Jadi posisi rumah kita ini di bagian sini itu bagian dapur ya teman-teman. Ini biasanya kita makan siang di sini tuh. Nah kalau turun ke sini, nih, ini tuh lantai bawah. Ini biasanya tempat-tempat untuk penyimpanan makanan untuk musim dingin yang pernah aku spill juga. Ini sebelah sini teman-teman. Nah kalau di sebelah sini ini tuh tempat perapian. Kalau misalnya nah di sini tuh anget banget teman-teman. Di sini tuh ya karena perapian di sini ya. Dan juga perlengkapan untuk pertukangan itu sebelah sini teman-teman. Jadi ini kayak gudang dan ruang penghangat gitu ya. Terus di sini itu ada tangga untuk ke bawah. Jadi kalau kita masuk ke rumah itu lewat tangga ini teman-teman nih. Kita masuk ke rumah itu, terus yang sebelah sini, nah ini tuh rumah kita yang lagi kita bangun, dan di bawahnya itu gudang penyimpanan wine dan pabrik wine ya teman-teman, di bagian bawah. Jadi kita tinggalnya di bagian atas itu. Kita lihat berapa derajat ini. Wow, minus teman-teman, ini kayaknya minus 3 derajat. Minus 3. Ya sekarang tuh minus 3. Jadi suhunya udah agak naik. Tadi minus 6, sekarang minus 3. Wow, tuh
Seperti inilah kondisi di luar. Meow. Aku nyari kucingku, kemana dia? Bentar lagi nih Pak suami pulang. 30 menit lagi Pak suami pulang, teman-teman. Burung-burung lagi itu. Ada yang makan, mertua naruh apel juga yang busuk-busuk itu, nah dimakan sama burung-burung. Banyak banget ini burung-burung, kayak burung-burung gagak itu loh, warna hitam. Tuh burung-burungnya banyak banget. Mereka lagi antri ambil makanan di sebelah sana. Nggak kotak. So teman-teman, aku sekalian mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada yang bertanya ya di YouTube. Sekalian aku jawab. Ada dari teman yang bertanya, ya ini nggak pernah makan bareng keluarga, kenapa selalu makan sendiri? Pingin dong sekali-kali lihat makan bareng keluarga gitu ya. Jadi teman-teman, pertama-pertama itu aku mau jawab ya. Kita itu, aku dan keluarga ya, kita tuh selalu makan bersama. Terutama makan siang itu kita selalu makan bersama teman-teman di meja ini ya. Di meja ini yang biasanya aku bikin konten makan-makan. Nah, kenapa aku sering makan sendiri teman-teman ya? Karena semua itu pada bekerja, ya bekerja. Suami kerja, mertua juga masih bekerja teman-teman. Jadi hanya akulah di rumah ini seorang diri ya. Dan kalau pagi-pagi itu biasanya mereka sarapannya itu makanan-makanan Slovenia teman-teman. Roti, keju, atau yogurt. Pokoknya makanan-makanan Slovenia teman-teman. Jarang sekali mertuaku itu makan sarapan pagi itu nasi atau makanan berat yang seperti kita punya teman-teman. Di sini tuh mereka makanannya sangat simpel sekali kalau sarapan. Nah, kalau misalnya kalian melihat aku konten makan di sini teman-teman, itu berarti aku sarapan. Sarapanku tuh bisa jam 10, bisa jam 11 teman-teman ya. Itu biasanya aku masak sesuatu yang pingin aku masak teman-teman, yang pingin aku makan di pagi hari. Tentunya bisa kadang-kadang makan roti, aku juga makan roti, atau bikin oatmeal, atau kadang-kadang aku masak makanan Indonesia ya, yang nasi juga. Dan ya aku makan sendiri teman-teman, karena nggak ada siapa-siapa di sini ya, jadi aku makan sendiri. Nah, nanti baru kita mulai makan siang bersama itu di sekitar jam 4 atau jam 5 sore, itu baru kita makan bersama di sini, kumpul bersama keluarga. Kenapa aku nggak pernah bikin video teman-teman? Itu karena aku mau menjaga privacy ya. Tidak semua bisa aku masukkan ke dalam video, terutama kalau untuk orang yang tidak terbiasa masuk ke dalam video ya teman-teman ya. Jadi aku mau menghargai itu. Jadi kita memiliki ruang di mana kita bisa berkonten video, di mana kita hanya benar-benar menikmati bersama keluarga teman-teman ya. Jadi aku harap teman-teman mengerti ya, bahwa di kontenku ini tidak aku nggak tahu seperti apa suatu saat nanti, tapi untuk saat ini teman-teman itu memang kita tidak pernah bikin video makan-makan yang di videoin teman-teman. Itu mungkin buat orang sini juga sesuatu yang sangat lucu atau sesuatu yang aneh ya, aku nggak tahu, tapi aku belum mau bikin video seperti itu. Jadi kalau konten makan-makan ya kalian akan hanya melihat aku yang makan ya teman-teman. Pak suami juga dia tidak suka masuk ke dalam konten kalau lagi makan teman-teman ya, karena kan orang makan itu kan mereka mau fokus menikmati rasa, mau menikmati makanan, jadi tidak merasa canggung di video teman-teman ya. Aku sangat-sangat menghargai itu. Jadi ya kita memiliki beberapa batasan yang memang aku ciptakan ya teman-teman ya, karena aku yang bikin konten ini untuk dan pemeran utamanya adalah aku. Jadi kalian akan melihat aku lumayan sering masak makanan
Indonesia di sini teman-teman. Tapi karena bahan-bahan untuk masakan Indonesia itu di sini tuh lumayan mahal dan lebih tepatnya itu langka dan tidak ada ya teman-teman. Kalau kita mau belanja itu harus ke supermarket yang ada di Ljubljana. Itu ada satu supermarket Thailand, supermarket itu punya banyak, maksudnya punya dia beberapa makanan, bahan makanan yang kita perlukan, seperti di sana tuh ada pete, ada kangkung, pokoknya adalah makanan segar kayak gitu yang orang Indonesia pun bisa cari di situ teman-teman. Tapi kalau di kota kita Maribor ini nggak ada sama sekali satupun nggak ada supermarket yang menjual bahan makanan yang seperti itu teman-teman ya, yang benar-benar kalau di negara-negara lain kayak di Jerman, Belanda itu kayaknya ada banyak ya restoran supermarket Asia yang menjual bahan makanan Indonesia ya teman-teman ya. Seperti ya itu daun jeruk, terus jahe, terus tempe, tahu. Di sini pun juga ada tempe tahu di supermarket, tapi rasanya menurutku tuh jauh sangat berbeda dari tempe tahu yang ada di Indonesia. Itu rasanya kurang enak, nggak suka aku teman-teman. Kadang-kadang aja aku bikin kadang-kadang aku beli kalau misalnya aku bener-bener pingin gitu ya. Tapi kayak yang lain-lainnya itu nggak ada teman-teman ya. Apalagi daun pisang, daun pandan, jengkol, apalagi ikan tongkol. By the way, aku tuh pengen banget ikan tongkol. Terus apalagi, pokoknya makanan-makanan kayak gitu tuh jarang banget dijual di Slovenia ini teman-teman. Jadi ya agak sedikit susah ya, karena Slovenia ini kan negara kecil teman-teman, negara kecil dimana penduduk Indonesianya itu juga masih sangat sedikit sekali teman-teman ya. Mungkin suatu saat Slovenia ini sudah banyak warga Indonesia, mungkin ada yang jual produk-produk Indonesia itu kan, kita nggak tahu. Semoga suatu saat nanti di sini tuh ada kayak produk-produk Indonesia yang kita tuh merasa berada di Indonesia gitu teman-teman ya. Apalagi aku tinggal di desa di kaki bukit ya teman-teman ya. Jadi ya intinya untuk masak makanan Indonesia itu benar-benar harus bisa dimodifikasi kayak aku bikin urap kemarin itu. Urap kan biasanya kan pakai kacang panjang, toge, tapi aku cuma pakai kubis teman-teman ya, gara-gara tidak ada